Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak Isam ya. Ya, Pak. Saya perkenalkan dulu, saya Asmar Sekali, selaku calon guru penggarap di Kabupaten Pindrang. Saya kembali ke observasi pada teman saya, Pak Isam, guru PIK pada SMP di Jakarta. Apa kabar Pak Isam, Pak Pendidik? Ya, Pak. Semoga baik ya. Semoga kegiatan kita kali ini bisa berdampak positif kepada kita semua. Ya baik Bapak, setelah saya melihat Bapak ini betul-betul memakai potensi Anda dan sudah mempersiapkan modul ajar untuk dilakukan aksi kelas. Jadi modul ajar yang Bapak sudah siapkan ini, apa tujuan pembelajaran? Ya. Jadi saya sebagai guru TK mengajarkan di kelas 8. Di kelas 8 ini materi awal-awal itu pertama adalah tentang sistem komputer. Nah, tujuan yang saya capai dalam pelajaran ini itu yang pertama peserta didik mampu memahami dari sistem komputer. Dan itu perangkat kelasnya dan perangkat dengan selanjutnya peserta didik mampu memahami mekanisme internal penyimpanan dan data pada sistem komputer. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami mekanisme internal pemrosesan data pada unit pengolahan ilmiah dan aritmetika di komputer. Luar biasa saya dari ini ada 3 tujuan yang Bapak ingin capai dalam kegiatan ini. Dan di antara tadi Pak, dari mana Bapak mengembangkan dan mau utamakan ini sebenarnya? Jadi karena sebenarnya kelas 7 mereka sudah mempelajari tentang sistem komputer, tapi saya kembali mengusulkan di mereka tetap ada materi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan peserta didik untuk lebih kritis dan memahami bagaimana cara kerja komputer. Jadi tidak hanya secara sederhana mengenal tentang perangkat komputer, tapi mereka lebih mendalami lagi sistem atau mekanisme proses kerja komputer yang ada di dalamnya. Artinya Bapak ini betul-betul menggunakan terkait peserta didik kita dengan pembelajaran pemanfaatan teknologi Pak ya. Karena memang sekarang ini teknologi memang sangat dibutuhkan ke depan terus sekali. Sangat dibutuhkan ini teknologi dalam pengembangan diri seseorang kalau peserta didik. Dan juga Pak, setelah bila saya sudah melihat ini melihat dan Bapak dalam misalnya ini sudah berorganisasi Pak. Ya, saya sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran dan organisasi. Itu masih tahap awal saja. Kan juga sedikit tentang pelajaran yang sekali. Biasa saya artinya Bapak ini sudah memahami sendiri dan mencoba untuk melakukan pembelajaran berorganisasi dan juga mencoba untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial informal. Luar biasa, jangan sekali Pak kalau yang bisa. Jadi dari pembelajaran yang Bapak lakukan ini, apa yang menjadi media ajar Bapak? Nah, karena kita kan dari kita untuk kita menggunakan perangkat komputer, kita juga masih menggunakannya. Dan ada juga presentasi yang disiapkan, kita menggunakan proyektor. Karena bisa melihat presentasi yang disiapkan. Seperti itu. Nah, kemudian dari apa yang sudah Bapak jelaskan ini, kapan Bapak ini melakukan aksi? Ya, untuk jadwalnya saya pilih di hari Sabtu. Kelas itu bisa Jadi 3 hari sekarang Pak ya? Iya. Sabtu depannya Pak? Sabtu ini. Nah, secepatnya saya menilai waktu melakukan observasi di kelas nanti. Dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal ini, saya bisa menyimpulkan bahwa Bapak ini sudah memahami ajar terkait dengan ajar berorganisasi
walaupun itu belum kita yang berkembang sesuatu hal yang saling dibutuhkan. Jadi baik Bapak di apa yang Bapak dapatkan dari sekali ini dalam percakapan ini saya betul mendapatkan masukan dari hasil diskusi kita. Saya juga akan belajar, persiapkan proses pembelajaran saya nanti di kali itu. Saya juga berusaha nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah dari ini memahami dengan bentuk pembelajaran berdiferensiasi itu dan juga memahami tentang pembelajaran sosial emosional yang terjadi di dalam kelas. Jadi semua apa yang Bapak sudah rencanakan ini bisa kita realisasikan di kelas, dan ini nanti Pak akan saya pantau di kelas Pak ya. Dan setelah itu kita akan kembali lagi melakukan hasil dalam pasca namanya pasca nanti Bapak kita cuma diberikan saran apakah ini sudah saran yang betul ada banyak Banyak dan itu lebih baik ya Pak ya. Dan mudah-mudahan sudah bagus nanti. Amin. Ya, jadi baik Bapak bisa untuk mengakhiri percakapan kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih waktunya dan juga saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak karena Bapak itu menyebabkan diri Allah. Bapak ini penyebaran diri melalui orang lain dan tidak malu untuk bertanya soal hal-hal yang ini. Saya bisa karena di sini juga sebenarnya saya belum seperti orang di luar sana. Saya nggak bawa ada. Di sini sama-sama ada. Dari di sini kita yang saling manusia. Karena Pak, saya sudah cukup sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Alhamdulillah. Ya, anak-anak sekalian, kita bertemu lagi di pertemuan kedua ya. Iya. Kemarin sering ada kegiatan yang selalu tidak masuk ya. Orang semua kelas lain sudah masuk ke pertemuan ketiga, kita baru pertemuan kedua. Jadi baru kita mau belajar ini. Ya apa ya? Ya.
Dan namanya kalau hari Sabtu itu sering ada kegiatan, apalagi kalau ada rapat. Oke, tidak apa-apa. Oke, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat pada hari ini, nikmat kesehatan, nikmat umur, rezeki, sehingga bisa kembali hadir di ruang kita ini, di komputer untuk belajar ya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Mari kita mencontoh perilakunya, bersikap yang baik, menghormati, menghargai, menjadi pribadi yang jujur terhadap semuanya. Oke, itu tujuan kita adalah mempelajari dulu bagaimana sistem kerja komputer, apa itu komputer, kemudian kenapa komputer itu disebut komputer. Boleh jadi tak? Tapi kita menggunakan alat-alat komputer ini sehari-hari. Kita, jam tangan kita, bahkan mobil sudah ada komputer ya, mobil kita, mobil pakai listrik itu. Orang semua pakai itu sehari-hari. Tapi pernahkah muncul dalam pikiran kita sebagai manusia yang menggunakan komputer? Pernah muncul? Bagaimana cara kerjanya itu komputer? Bagaimana itu ahli komputer bisa memunculkan ada teks, ada gambar dalam sebuah layar kecil? Pernah kita pikir itu? Bagaimana cara kerjanya ini? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa muncul seperti itu? Bagaimana caranya? Nah itu, munculkan pertanyaan itu dalam pikirannya. Mari kita nanti jawab sama-sama bagaimana cara kerja komputer. Oke, kita lanjut. Komputer harus melakukan 4 hal utama. Yang pertama, menerima masukan, menyimpan data itu, masukan itu, setelah disimpan, diproses, dan dikeluarkan. Bapak akan bagi dalam kelompok. Setiap kelompok punya misi, yaitu mencari jawaban dari 2 pertanyaan itu. Ya, ada kelompok input, kelompok proses, kelompok penyimpanan, kelompok perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak pemrograman, sama brain. Supaya
kan? Mungkin aja ada bom tapi ya di depan kita lanjut. Kita tahu ini. Nah, intinya begini. Kita sudah mempelajari bahwa komputer itu punya perangkat-perangkat dan perangkat yang penting. Saya tanya dulu, ada semua HP-nya? Ada. Punya WA? Punya. Masuk dalam grup? Belum. Jadi untuk TK tugasnya tidak ada menulis, bisa? Bisa. Kebanyakan tugasnya mengerti. Biarlah 10 mata pelajaran lain yang menjadi tugas menulis, khusus TK satu mata pelajaran mengerti, tidak ada menulis. Tapi janji harus aktif, oke? Janji kalau dikasih nih, jangan juga saya, jangan dibiarkan begitu saja. Pertama, hari ini nomor 15. Oke? Pika, senyum dulu Pika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Evaluasi dalam tentang apa yang telah kita lakukan. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pembelajaran di kelas? Ya, itulah alhamdulillah setelah pembelajaran yang kita laksanakan bersama dengan sepertinya, ketika saya lihat perasaan yang alhamdulillah cukup membahagiakan. Kenapa? Karena saya sudah merasa bisa membawakan pembelajaran sesuai dengan prosedur yang saya sudah buat. Jadi pada saat itu saya cukup lega dan bahagia bisa berusaha semaksimal mungkin membawakan pembelajaran saya dengan baik. Dan tahapan ini, tahapan pembelajaran ini, apa yang Pak Rizal ini sudah kembangkan di kelas menurut Bapak? Ya. Jadi pada pembelajaran tersebut saya belajar untuk mengembangkan beberapa hal. Di antaranya itu saya berusaha untuk bagaimana menentukan tujuan pembelajaran yang baik agar dan saya menyampaikannya di kelas supaya siswa bisa memahami pada hari itu kita ingin mencapai apa. Kemudian setelah sampaikan begitu, kita masuk pada pengembangan seperti kemampuan kolaborasi siswa, kemampuan komunikasinya yang kita kembangkan. Kemudian tapi itu karena kali ini juga belajar tentang teknologi, maka inti dari materi saya adalah bagaimana mengajarkan kepada peserta didik teknologi bagian teknologi yang dasar-dasar untuk mereka. Kemudian saya juga melatih anak-anak untuk mengembangkan percakapan emosionalnya, percakapan sosialnya, karena mereka harus berkolaborasi tentu harus belajar berkomunikasi sosial dan melatih kemampuan mengendalikan dirinya di kelompok tersebut. Kemudian saya juga belajar meningkatkan motivasi diri saya sebagai pendidik dan motivasi peserta didik saya di kelas. Bagaimana seperti itu? Sangat luar biasa Pak ya. Dari apa yang telah Bapak lakukan ini, menurut Bapak apakah ini sudah Bapak hasil atau belum? Dan menurut Bapak ini dari apa yang sudah lakukan saat ini, nilainya, rating nilainya itu mulai dari angka 1 sampai 30 itu berapa kira-kira menurut Bapak? Ya, untuk tingkat keberhasilannya saya bisa jawab bahwa cukup berhasil. Kenapa? Karena sesuai dengan sudah prosedur tidak jelas saya buat. Saya buat ajaran judul ajar dan di situ saya mencantumkan beberapa hal-hal yang harus dilakukan dan saya merasa sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan acuan tersebut dari pembelajaran tersebut. Nah, jadi saya merasa bisa dikatakan cukup berhasil lah saya dalam menjalankan pembelajaran saya kelas pada peserta didik saya. Nah, selanjutnya untuk penilaiannya tentu tidak berhasil, tapi tentu ada catatan tambahan yang perlu saya perbaiki di depannya. Nah, tapi untuk nilainya yang masih sekitaran 7. Kenapa 7? Ya, karena saya merasa masih banyak ya, tidak ada catatan tambahan yang perlu diperbaiki. Dari apa yang telah Bapak lakukan di kelas ini, menurut Bapak, apakah Bapak menemukan hambatan? Hambatannya ya itulah hambatan-hambatan yang menjadi catatan-catatan saya. Kenapa saya tidak memberikan nilai yang asli? Hambatan itu dapatnya
dari beberapa hal, ada dari saya sendiri yang masih butuh pengembangan, dan ada siswa. Nah, pertama itu hambatan tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda. Saya harus belajar untuk berusaha untuk membuat pembelajaran yang menyesuaikan pada tingkat pemahaman peserta didik. Karena kalau ada peserta didik yang kurang memahami materi, saya harus menyesuaikan cara mengajar saya, cara bahasa dan komunikasi saya. Nah, di lapangan waktu itu saya merasa masih perlu memperbaiki, belum sempurna, belum terlalu bagus. Kemudian hambatan selanjutnya yaitu keterbatasan waktu, ya, karena kadang mesti ada materi yang disampaikan tapi waktu juga yang membatasi, jadi itu dia hambatannya. Kemudian ketika belajar berkelompok berkolaborasi, masih ada beberapa peserta didik yang belum mengetahui perannya di dalam kelompok itu. Jadi itulah hambatan yang harus saya hadapi dan harus saya selesaikan, bagaimana membuat peserta didik lebih memahami perannya dan lebih berkontribusi dalam kegiatan kelompok tersebut. Luar biasa. Jadi dari hambatan-hambatan yang telah Bapak hadapi di kelas ini, kapan hambatan-hambatan ini bisa diperbaiki di pembelajaran baik itu? Dalam proses pembelajaran tersebut, saya sudah memikirkan dan merancang catatan apa yang harus saya lakukan untuk berikutnya. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya berusaha untuk sedikit memperbaiki, sedikit mengatasi hambatan tersebut. Jadi misalnya tadi hambatan berupa kemampuan saya untuk menyesuaikan materi dan perbedaan pemahaman, perbedaan kemampuan masing-masing siswa. Nah, saya sudah mulai belajar untuk mengatur cara penyampaian materi saya. Nah, saya memperlambat ini supaya dalam mengajar, memperlihatkan lebih banyak contoh supaya peserta yang berbeda tingkat pemahamannya dengan yang tinggi bisa lebih mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi saya melakukannya di pertemuan-pertemuan seperti ini. Kapan yang bisa dilakukan? Apakah minggu ini? Oh ya, untuk konkretnya tanggalnya waktunya adalah di pertemuan berikutnya, yaitu minggu ini bisa ini kan Sabtu, jadi pertemuan minggu berikutnya di hari, karena setiap hari saya mengajar TIK, jadi hari Senin ada, hari Selasa ada, di hari Rabu juga ada kelas yang saya adakan. Iya, sangat luar biasa Pak, apa yang Bapak lakukan dan Bapak telah melakukan rancangan tindak lanjut, dan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki yang dianggap masih kurang. Dan saya rasa kita ini memang butuh pembelajaran, artinya kita tidak boleh berhenti untuk belajar bagaimana supaya peserta didik kita itu bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan baik, dan bisa menerima pembelajaran kita dengan baik. Jadi barangkali sampai di sini Pak, kesempatan kita untuk observasi ini, dan saya memberikan apresiasi yang cukup luar biasa kepada Pak Rizal yang telah melakukan proses dari awal sampai ini. Ya, saya juga mengingatkan kepada Pak Rizal dengan telah dia memberikan kesempatannya untuk mengobservasi saya, sehingga saya bisa mengembangkan kemampuan mengajar saya lebih baik lagi. Jadi dari hal itu kesimpulan saya Pak, menurut saya setelah melakukan observasi dan juga pembelajaran ini, pembelajaran saya sudah mengikuti rencana yang saya sudah buat, dan alhamdulillah saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan bagaimana metodenya, seperti membuat judul ajar, kemudian melakukannya di kelas dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk juga ketertarikan siswa dalam materi, dan melatih kemampuan kolaboratif, melatih kemampuan sosial emosionalnya, dan memberikan motivasi dalam pembelajaran. Alhamdulillah sudah diamati proses voting observasi, mudah-mudahan di dalam pelaksanaan ke depan bisa lebih dikembangkan dan diterapkan